Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah kematian Jin Taewei dan Jin Wuye, kemudian Xiaoyan melihat ke arah kehampaan. Dia merasa sepertinya ada sesuatu yang salah dalam kehampaan ini. Meskipun kekuatan paling kuat di aliansi abadi telah dikerahkan saat ini, namun dalam perang yang sedang berlangsung ini meskipun ada cukup banyak pasukan aliansi abadi yang melawan dengan sengit, tetapi mereka berhadapan dengan pasukan Taisu yang mengenakan baju besi dewa dengan 2 kristal merah di dada mereka. Ini dapat dinilai bahwa pasukan Taisu ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari pasukan aliansi abadi. Sebelumnya pasukan Taisu datang untuk menyelamatkan Jin Taewei. Tetapi sekarang dalam kehampaan, muncul formasi lubang hitam lagi. Dan itu bukan hanya monster Taisu, tetapi ada juga benda persegi besar yang menggantung di belakang monster Taisu. Sebenarnya Taisu tidak dapat melakukan perjalanan ke aliansi abadi dengan begitu cepat, sehingga diperlukan formasi teleportasi untuk dapat dengan cepat ke aliansi abadi. Dengan kata lain, sebelum Taisu memasuki dunia sensi, Taisu lainnya telah datang lebih awal dan memasang formasi besar ini. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Taisu untuk dapat menyerang sensi dengan begitu cepat. Bahkan jika dihitung, itu seharusnya masih membutuhkan 100 tahun untuk datang ke dunia sensi. Tetapi meskipun mereka meninggalkan formasi besar di aliansi abadi, tidak mungkin mereka dapat menggunakan formasi sebesar itu. Kecuali ada prajurit Taisu yang datang diam-diam membuka formasi dan memasuki dunia sensi. Tetapi jika ini bukan masalahnya, ada kemungkinan yang lainnya. Karena sebelum Xiaoyan meninggalkan dunia sensi, dia menemukan beberapa tubuh prajurit dalam kantung darah dan mengambil salah satu dari mereka sebagai avatar Taisu yang dikembangkan dalam kantung darah. Jadi kemungkinan terbesarnya ada sebagian dari mereka yang berada di tempat lain. Dan Taisu diam-diam mengembangkan mereka di dunia sensi. Sekarang Xiaoyan kurang lebih memahami bahwa kemungkinan yang kedua lebih mungkin terjadi. Dan tubuh dalam kantung darah itu telah lahir, kemudian menyebar di dunia sensi untuk membuka formasi teleportasi besar ini. Sial, seharusnya aku khawatir akan ada 2 gelombang Taisu yang datang, ucap Xiaoyan berkata di dalam hatinya. Dia terus memikirkannya, karena saat ini ada pasukan Taisu yang berada di kehampaan dalam jumlah besar. Dan kemungkinan masih ada gelombang lain yang masih bersembunyi dalam kehampaan. Sepertinya Taisu memiliki rencana yang sangat detail. Untuk saat ini, Xiaoyan tidak dapat berpikir terlalu banyak. Sekarang Xiaoyan menatap pasukan Taisu di sekitarnya. Kemudian dengan sangat cepat, dia bergegas ke arah pasukan Taisu dan mengayunkan penguasa Suan dengan keras dan membuat suara tumpul bergema di kehampaan. Ledakan demi ledakan muncul dalam medan perang yang menghancurkan pasukan Taisu. Meskipun begitu, mata Xiaoyan juga menyapu ke sekeliling. Pikirannya menganalisis situasi pertempuran. Bahkan dalam menghadapi pengepungan ini, semua kekuatan keabadian mengalir dengan gila-gilaan. Sekarang Xiaoyan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Meskipun tidak sekuat yang mulia, tetapi kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Bahkan dia juga bisa melihat detailnya, bahwa beberapa dari pasukan aliansi abadi di belakangnya memilih untuk tidak terlibat dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka menghilang dengan sangat cepat. Tapi saat melihat itu, Xiaoyan juga tidak banyak berbicara. Karena dia hanya berpikir tidak perlu mengeluarkan pasukan aliansi abadi. Bagaimanapun Jin Taewei yang merupakan pemimpin aliansi abadi telah terbunuh. Dan dia belum mengambil alih kepemimpinan aliansi abadi saat ini. Sekarang Xiaoyan hanya dapat fokus dalam pertempuran. Karena dia mengetahui bahwa pasukan Taisu tidak takut dengan kematian. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup dan baju besi dewa kembali. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup dan baju besi dewa kembali ke Bahtera Taisu, maka tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membangkitkan Taisu lainnya. Jimmy, sudah waktunya kau bergerak, ucap Xiaoyan.
Setelah memberikan perintah, Xiaoyan mendengus dingin. Jimmy dengan cepat memasuki medan pertempuran. Dia terus meninju kerumunan pasukan Taisu dengan liar. Segera suara ledakan keras bergema. Jimmy tidak berhenti setelah membunuh ratusan pasukan Taisu di sekitarnya dengan cepat. Jelas di bawah kekuatan tubuh keabadian fisik bintang 8. Dalam waktu singkat dia dapat dengan mudah membunuh prajurit Taisu ini. Bagaimanapun pasukan Taisu tidak mungkin menjadi lawan Jimmy. Sekarang Jimmy bergegas menyerang lagi yang jaraknya 10 mil darinya. Para bajingan ini akan mundur, bahkan tanpa mengucapkan kata-kata. Gumam Jimmy. Tepat ketika melihat pemandangan ini, Jimmy menunjukkan kemarahan di wajahnya dan dia berkata dengan jijik. Pada saat yang sama seiring berjalannya waktu, formasi di atas aliansi abadi juga akhirnya runtuh. Yang membuat sosok-sosok di aliansi abadi terdiam saat ini. Namun saat mereka melihat sosok Xiaoyan bergantung di udara dengan jubah hitam dan memegang penguasa Suan, bahkan yang membuat mereka semakin bingung adalah saat mereka melihat formasi besar itu runtuh. Ada apa ini? Mengapa ada begitu banyak veteran aliansi abadi yang bergegas ke udara? Semua sosok saling memandang dan berkata perlahan. Mereka melihat kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan, jadi mereka semua memandang Xiaoyan dengan kaku. Setelah formasi besar runtuh, Xiaoyan perlahan memalingkan muka dan memimpin para veteran turun ke halaman istana aliansi abadi. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada sosok yang mengendarai binatang terbang yang terlihat mencolok. Ini karena dia langsung bergerak mendekati bagian depan Xiaoyan dan berkata, Kupikir kau tidak akan pernah kembali. Jika aku tahu lebih awal kau akan kembali, aku akan memperbaiki sumber air panas. Mungkin aku memiliki kesempatan untuk membuat ramuan cinta bersamamu. Dan aku akan berbakti kepadamu. Tepat ketika mendengar kata-kata itu ada kerutan di wajahnya. Namun Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka. Setelah tidak bertemu untuk waktu yang sangat lama, dia tidak berubah sama sekali. Untungnya nona-nona muda di bahtera rumah hantu agak jauh dari Xiaoyan saat ini. Jika mereka mendengarnya, mungkin orang ini akan membuatnya merasa lebih malu saat ini. Apakah semua orang dari klan bunga sudah datang? Ucap Xiaoyan melihatnya dengan ingatan yang dalam. Tanpa terkecuali tidak ada keberadaan kecil di antara orang-orang ini. Tapi ini hanya sebagian kecil yang dapat bersembunyi di aliansi abadi. Dan menjadi kisah tentang sisi lain dari kekuatan yang tersembunyi. Dan tidak mungkin bagi orang-orang ini hanya murid biasa. Namun jika mereka disembunyikan dengan cara ini, mereka tidak memiliki arti dari keberadaan mereka sendiri. Jadi mereka semua harus memiliki reservasi. Tapi tidak diragukan lagi ketika Xiaoyan benar-benar muncul dan kembali ke dunia Senshi untuk melawan invasi Taisu. Mereka akan mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tapi sekarang, mereka masih memiliki keraguan di mata mereka. Karena Xiaoyan tidak seperti yang mereka harapkan. Dan dia tidak sekuat yang mulia. Jadi mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Di mana Chuling berada, masih ada dendam baru dan lama yang belum terbalaskan. Siapapun yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan tim Fearless, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ucap Xiaoyan berteriak dengan marah. Segera Xiaoyan melihat sekeliling. Dan segera Xiaoyan dapat melihat Chuling yang tidak jauh darinya. Pada saat ini ada dua orang berdiri di sampingnya dengan kulit pucat. Seolah-olah mencegah Chuling untuk melarikan diri. Segera Xiaoyan menatap Chuling yang ingin melarikan diri. Tiba-tiba cahaya putih yang menyilaukan menyebar dari mata Xiaoyan. Karena jika Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan Baiyan, mungkin Chuling telah melarikan diri dari sini. Dan akan sulit mengejarnya dalam kekacauan sekarang. Jadi satu-satunya cara menggunakan Baiyan untuk mengontrolnya. Segera tanda 5 bintang di tengah alis Xiaoyan berkedip. Kemudian dia bergegas mengambil satu langkah. Dan langsung meninju Chuling yang membuat tubuh Chuling meledak dengan keras. Kekuatan pukulan itu pasti bukan kekuatan yang bisa ditanggung oleh Chuling. Karena ketika pukulan Xiaoyan mendarat di tubuh Chuling, bahkan tidak terdengar setengah jeritan yang menyakitkan. Tetapi justru tubuhnya langsung meledak dengan keras. Bahkan yang lebih mengejutkan, kedua sosok yang berdiri di samping Chuling dapat melihat dengan jelas bahwa Xiaoyan hanya menggunakan satu pukulan untuk membunuh Chuling. Bagaimanapun Chuling hanyalah dewa petarung. Bahkan untuk membunuh Jin Taewei yang telah menembus keabadian, Xiaoyan hanya menggunakan satu pukulan. Tepat ketika semua orang di aliansi abadi melihat pemandangan ini, mereka
Mereka langsung tercengang. Jelas mereka tidak dapat membayangkan kekuatan Xiaoyan saat ini. Pada saat yang sama di antara puluhan ribu sosok dalam kerumunan yang padat, ada satu sosok berwajah cantik yang sangat menarik perhatian Xiaoyan. Dia segera menatap dengan tatapan yang agak terkejut. Dia memegang pedang panjang yang dimasukkan ke dalam sarung pedang di tangannya. Kemudian sosok itu mengencangkan kelima jarinya dengan tubuhnya yang sedikit gemetar. "Hai Xiaoyan, apakah kau tidak mengenalnya?" Ucap sesosok bertanya kepada Xiaoyan. Dan sosok cantik yang berada di samping ini adalah Mei Ling. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum di udara. Tetapi mata Mei Ling sedikit menyipit. Karena itu hal yang wajar jika Xiaoyan mengenal Yunyun. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu menunduk. Perasaan di hatinya telah tersembunyi di bagian yang terdalam selama bertahun-tahun. Dia berpikir telah benar-benar melupakannya dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah mengingat kisah di pegunungan binatang buas selamanya. Itu akan selamanya terkubur di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa rentang hidupnya akan sangat aneh. Dia sengaja melupakannya, tetapi menemukan bahwa kehidupan keabadian tidak dapat benar-benar untuk dilupakan. Dia memilih untuk percaya pada Xiaoyan. Jika Yunyun tahu bahwa tidak ada hal seperti itu di dunia, apakah itu benar Yunyun? Ucap Xiaoyan bergumam dengan suara yang rendah. Tepat ketika Mei Ling mendengar kata-kata itu, dia berkata ke Xiaoyan dengan keras, "Xiaoyan, apakah kau tidak mengenalnya?" Tepat ketika Mei Ling memanggil Xiaoyan dengan keras, Yunyun mendengarnya dan dia langsung menoleh ke arah sumber suara. Kemudian menatap Xiaoyan dengan terkejut di wajah cantiknya. Melihat itu, Mei Ling dan Ling Xiao berkata, "Bukankah itu tampak lucu? Sepertinya nama Xiaoyan terlihat sesat." Keduanya tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar Mei Ling menyebutkan nama Xiaoyan, Yunyun benar-benar memperhatikan Xiaoyan dengan serius yang membuat dia sedikit terganggu. Dia pernah membuat dirinya berpikir bahwa dia telah mencintai orang yang salah. Karena dia tahu Xiaoyan pernah berbohong padanya. Jadi dia memilih untuk tidak berbicara saat ini dan hanya bisa berkata dalam hatinya. Namun meskipun Yunyun masih menahan diri, tetapi dia tidak bisa menundukkan kepalanya untuk tidak melihat sosok yang berdiri di udara. Karena bagaimanapun juga sosok ini selalu ada di dalam hatinya. Walaupun dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas, namun ketika dia melihat sosok Xiaoyan, tidak ada kemarahan yang terpancar dari wajahnya yang cantik. Meski begitu, dia masih dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyan yang membuat dia kehilangan kendali atas tubuhnya yang masih bergetar hebat. Karena tiba-tiba suasana hatinya telah berubah drastis. Pada saat ini, penampilan Yunyun juga telah berubah. Dia sekarang tidak mengenakan gaun seperti sebelumnya. Meskipun tubuhnya sangat mempesona, dan dia masih suka memakai chongsam dengan warna yang tidak semuanya berwarna hijau. Tetapi digantikan oleh gelembung hitam yang diuraikan dengan rajutan rendah. Dan rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul dan cepit rambut emas menghiasi seluruh gulungan rambutnya. Bahkan riasan di wajahnya tampak terlihat halus dan elegan, dengan alis yang melengkung seperti daun wilau. Dan kulitnya lebih putih di bawah chongsam rendah hitam. Sekarang Yunyun memimpin sekte Yunlan. Bisa dikatakan 2 poin lebih cantik dari sebelumnya. Jika kecantikan Yunyun sebelumnya mempesona, sekarang kecantikannya bisa digambarkan sangat sempurna, yang sepertinya telah berkembang secara ekstrim. Sekarang Yunyun berada di istana surga ke-6 mengikuti Mei Ling. Meski kekuatan yang dia miliki bukan yang terbaik bahkan tanpa kehadiran Mei Ling, kekuatan Yunyun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk ke istana surga ke-6. Namun di bawah bimbingan Mei Ling, kekuatan Yunyun meningkat dengan pesat. Meskipun dia tetap tidak dapat dibandingkan dengan jenius dari 3000 sub dunia sensi. "Kakak Mei Ling, siapa sosok yang berdiri di udara?" Ucap Yunyun bertanya kepada Mei Ling. "Hahaha, aku tidak tahu namanya." Ucap Mei Ling menjawab sambil tersenyum. Sekarang dia berniat menggoda Yunyun. Jadi dia tidak memberitahu bahwa sosok yang berdiri di tengah kerumunan anggota aliansi abadi adalah Xiaoyan. Mendengar itu, sudut mulut Yunyun sedikit terangkat. "Sebelumnya kau terluka parah, kemudian dia membawamu ke istana surga ke-6 dan mempercayakanmu kepadaku. Apakah menurutmu itu mimpi?" Ucap Mei Ling. Melihat ekspresi Yunyun, Mei Ling tersenyum dan berkata dengan lembut. Tepat ketika mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Yunyun merasa sakit kepala. Kemudian menatap Mei Ling dengan serius.
Kakak Mailing, apa yang kau bicarakan? Ucap Yun Yun berkata dengan bingung. Karena dia telah bertanya kepada Mailing berkali-kali, namun dia tidak pernah memberinya jawaban secara langsung. Meskipun Yun Yun sendiri memiliki beberapa ingatan di hatinya, tapi itu masih seperti mimpi. Walaupun sebenarnya itu bukan mimpi. Meskipun dia menyelamatkanku sebelumnya dan mempercayakanku kepadamu untuk membantuku melatih ilmu pedang, tetapi saat itu aku dalam keadaan koma. Jadi aku hanya memiliki ingatan samar yang seperti mimpi. Ucap Yun Yun berkata sambil tersenyum. Jadi, apakah kau mengenalnya? Tanya Mailing menjawab pertanyaan Yun Yun sambil tersenyum. Tepat ketika Yun Yun benar-benar tahu apa yang dibicarakan Mailing, sudut mulut Yun Yun terangkat sedikit. Kemudian dia mengangkat kepalanya dengan tatapan serius dan tiba-tiba mata Yun Yun memerah. Segera dia menatap Mailing dengan serius. Apakah itu dia? Apakah dia yang membuatku takut saat itu? Ucap Yun Yun bertanya. Dan inilah pertanyaan yang selama ini melekat di benaknya. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanyalah mimpi. Sebenarnya aku tidak tahu tentang pertanyaan ini. Karena sosok ini tidak meninggalkan namanya saat dia mempercayakanmu kepada aku. Yang aku tahu dia mengenakan jubah hitam. Ucap Mailing berkata perlahan. Jika dia mengenakan jubah hitam dan aku tidak yakin itu pasti dia. Sekali lagi Yun Yun memberikan jawaban. Meskipun dia masih sangat bingung karena Mailing yang berdiri di sana masih berpura-pura menjadi misterius. Tetapi seperti yang dikatakan Mailing sebelumnya, bahwa sosok itulah yang telah mempercayakan dirinya kepada Mailing. Tetapi jika aku belum melihatnya langsung, aku masih memiliki keraguan. Karena sampai saat ini aku tidak dapat merasakan nafasnya. Jadi aku tidak dapat menyimpulkannya dengan pasti. Ucap Yun Yun berkata dengan lembut. Jelas dia jatuh ke dalam krisis di hatinya yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Karena mengingat kekuatan yang dia miliki saat itu, seharusnya dia mati dalam pertempuran di Sekte Bunga. Namun dia tidak pernah menyangka dapat selamat dalam pertempuran itu secara misterius. Bukan hanya selamat, tetapi dia juga dibawa ke aliansi abadi. Bahkan ada sosok Mailing yang membimbingnya sampai saat ini. Jadi dia tidak percaya bahwa ini hanya kebetulan. Bahkan saat dia melihat Xiaoyan dengan jelas, itu membuatnya semakin ragu. Karena saat melihat Xiaoyan yang berdiri di udara, itu seperti dewa yang turun dari langit. Bahkan dia merasa tidak yakin akan layak berada di sampingnya. Pada saat yang sama, tatapan Xiaoyan menyapu ke semua sosok yang mendekat. Pada saat yang sama, tatapan Xiaoyan menyapu ke semua sosok yang mendekat. Dan mereka semua adalah veteran Bianhua, di mana wakil pemimpin Chaogeng. Suara Xiaoyan tiba-tiba bergema di seluruh aliansi abadi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.